Siapa di antara Anda yang mau lanjut ke MHBHB Pak Ibu sekalian? MHBHB akan dilaksanakan pada tanggal berapa tadi itu ya? Di sini ya? Di sini ya? Iya. Waduh, di mana ya? Iya, dia paling atas dia. Ini dia nih. Ya, tempatnya di Bogor. Iya. Ya, tempatnya bisa di sini, bisa tempat lain. Pokoknya nggak jauh dari sekitar tol lah pokoknya. Insya Allah mudah dijangkau. Mana yang mau ikut MHBHB? Serius nih? Hati-hati kalau ikut MHBHB Pak Ibu sekalian. Pelajaran MHBHB tolong catat. Output MHBHB adalah memutus rantai belenggu kemiskinan yang mungkin selama ini mempengaruhi kehidupan Anda. Banyak sekali Pak Ibu sekalian rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu kita sehingga kita nggak pernah hidup berkelimpahan Pak Ibu sekalian, nggak pernah menyedot ke Allah. Salah satu Allah itu Al-Ghani, salah satu itunya. Apa artinya Al-Ghani? Al-Wasi, apa artinya Al-Wasi? Luas Pak Ibu sekalian. Ya. Barangkali kita selama ini Pak Ibu sekalian ada belenggu yang memutus yang merantai kita sehingga tidak pernah kita meraih keberlimpahan dalam hidup ini. Di MHBHB kita akan belajar 19 kunci. Berapa kunci? 19 kunci untuk meraih keberlimpahan yang lebih besar. Permintaan Mas Tony saya ikuti. Oke, Mas Tony minta tadi menyebut kasih satu, saya kasih satu ya. Mau saya kasih satu? Oke, hati-hati kalau Anda praktekkan ini Pak Ibu sekalian, insya Allah hidup Anda akan lebih segar. Mana yang hidup ingin lebih segar Pak Ibu sekalian? Lebih sehat Pak Ibu sekalian, lebih lapang hidupnya Pak Ibu sekalian. Saya akan bocorkan satu kunci dari 19 kunci di MHBHB yang akan Anda pelajari. Syaratnya mulai hari Senin, mulai kapan? Anda praktekkan dan laporkan hasil nanti di grup yang sudah mempraktekkan. Di dunia ini ada sunnatullah. Ma makna sunnatullah? Apa artinya sunnatullah? Ya, ketentuan Allah yang berlaku di muka bumi ini. Ini contohnya sunnatullah. Sesuatu yang dilempar ke atas, jatuhnya pasti kemana? Ke atas lagi, atas panggung ya. Gitu. Pasti jatuhnya ke bawah Pak Ibu sekalian. Ini namanya sunnatullah. Jadi kalau diikuti sunnatullah, ya memang begitulah Pak Ibu sekalian. Salah satunya adalah hukum kausalitas. Tadi malam sudah, masih ingat tadi malam hukum kausalitas? Masih ingat hukum kausalitas? Kalau mau ditolong ngapain? Menolong, kan begitu ya. Hasil sesuai dengan amalnya. Itu namanya kausalitas. Nah, ini ada hukum kausalitas di muka bumi ini Pak Ibu sekalian ya. Soalnya banyak yang pengen topi ini kayaknya ya. Taruh aja sini. Iya. Iya. Ya, ada namanya Pak Ibu sekalian di dunia ini hukum kausalitas yang disebut dengan the law of baca bersama-sama. The law of vacuum. Apa artinya? Ya, hukum ruang hampa atau hukum ruang kosong Pak Ibu sekalian. Hukum apa Pak Ibu sekalian?
ruang hampa atau ruang kosong. Nah, hukum ruang hampa, ruang kosong ini Pak Ibu sekalian, berlakunya begini. Jika di rumah Anda ada alat Pak Ibu sekalian, alat itu kira-kira beginilah ya. Kira-kira alat itu. Belum ini kota nih ya. Nah, gitu ya. Yo, gambar apa nih? Nah, vacuum cleaner. Oke ya, ini gambar vacuum cleaner. Oke, kesini Mas ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar vacuum cleaner ini bekerja sempurna? Bekerjanya dia ngapain? Nyedot. Bagaimana dia agar bisa nyedot sempurna Pak Ibu sekalian? Kencang sedotannya. Oke, kasih energi ya, dikasih energi. Siapa di antara Anda yang malam ini punya energi yang luar biasa? Oke, Anda sudah punya energi nih, selama 3 hari ini punya energi. Insya Allah Pak Ibu sekalian, besok kita akan share bagaimana caranya prinsip-prinsip muamalah sehingga jika ada akad-akad batil di tempat kita dibersihkan lebih dahulu besok. Ya, besok itu. Besok juga kita pakai di antaranya prinsip ini ya, agar bersih. Yang kedua, udah dicolok ini. Yang kedua harus apa lagi? Oke, di dalamnya kosong Pak Ibu sekalian. Pertanyaan saya kepada Anda, apa yang terjadi kalau ininya nih penuh Pak Ibu sekalian? Penuh ini, dipaksa dinaikin terus. Apa yang terjadi? Jebol Pak Ibu sekalian, rusak dia. Nah, banyak di antara kaum muslimin yang saya temui sekarang, dia menantang hukum the law of vacuum ini. Contohnya nih, contoh sederhananya. Saya ketemu orang, ya, di rumahnya itu dipenuhi oleh barang-barang yang sebetulnya menurut saya nggak diperlukan. Contoh ya, ban bekas. CPU yang masih XT masih ada, monitor di rumahnya masih ada, koran bekas, botol sirup bekas lebaran, ngomongnya eman-eman, sehingga rumahnya sumpek dengan barang-barang seperti itu. Pertanyaan saya, kapan rumah dia bersih dan diganti dengan barang-barang yang lebih bagus? Kapan? Ketika itu dikeluarkan Pak Ibu sekalian. Kapan sepatu Anda akan berganti Pak Ibu sekalian dari rak sepatu yang kadang sudah bulukan? Ketika Anda sudah keluarkan. Kapan lemari Anda, jas, jaket yang sudah sekian tahun nggak pernah dipakai Pak Ibu sekalian akan ganti baru? Ketika sudah dikeluarkan. Selama masih ada di tempatnya, mungkinkah akan mendapatkan yang baru? Tidak. Karena itu menantang Pak Ibu sekalian hukum the law of vacuum. Suatu ketika ada orang baru datang ke ruangan ini, pertanyaan saya, dia akan duduk di mana? Apakah akan duduk di tempat Anda yang sudah duduk sini, dia minta dipangku begitu? Kenapa Pak Ibu sekalian? Dia milih yang kosong. Karena itulah sunnatullahnya. Hello. Mana di antara Anda yang ingin bajunya selalu baru? Caranya gimana? Dikeluarin Pak Ibu sekalian. Siapa di antara Anda yang siap mempraktekkan ini Pak Ibu sekalian? Oke, kira-kira apa yang terjadi pada hidup Anda kalau Anda praktekkan ini? Mana yang merasa rumahnya akan lebih lapang? Lebih segar? Itu dia Pak Ibu sekalian. Banyak orang pikir eman-eman. Lah ngapain eman-eman? Keluarin aja Pak Ibu sekalian. Halo. Ya, Anda yang sudah ikut CCKU kemarin, mana ikut CCKU? Yang dikeluarkan dari dompet isinya yang bagaimana? Pecahan terbesar.
satu di antara 19 kunci meraih keberlimpahan, Pak Ibu sekalian. Apa yang terjadi pada kehidupan Anda kalau Anda terbiasa gitu Pak Ibu, ngosongin. Halo, apa yang terjadi? Fresh. Anda akan punya rumah yang lebih fresh, lebih segar dan lebih lapang, dan isinya selalu baru. Iya, sepatu sudah sekian tahun bulukan, aduh, eman-eman, tas, koper, aduh ya Allah Rabbi. Gini semuanya, Pak Samsul, sepertinya saya kenal siapa orangnya. Itu namanya mental miskin, Pak Ibu. Saya ngobrol-ngobrolin begitu, ya Allah. Sudahlah, keluarin aja, lantuk apa gitu. Ya. Ban bekas diapain? Masih ada yang nyimpan ban bekas? Monitor yang masih panjang begitu? Ada? Aduh, ya Allah. Ada. Iya. Siap praktekan? Apa yang terjadi kalau Anda punya 19, masih ada 18 kunci yang lain? Dan kita coba praktekkan langsung Pak Ibu sekalian. Nanti kita coba praktekkan, di antaranya adalah, kita akan belajar ini penting nih. Selain ini Pak Ibu sekalian, mau saya tambahin satu lagi nggak? Tadi Mas Tony minta 2 kan, 1 atau 2? Ya, saya ikutin beliau. Ya, beliau ini pegiat di Solo Pak Ibu sekalian. Ya, mintanya cuma 2 sih tadi ya. Di HB-HB itu akan diajari bagaimana kita minta Pak Ibu sekalian. Kemarin kata Ustadz Hafiz, kita kalau minta suruh gimana kata Allah? Terus saja minta, terus Pak Ibu sekalian, Pak Ibu sekalian. Allah tuh senang mintanya diminta. Siap minta yang banyak? Terus minta lagi? Ayo tangan giniin semuanya, kasih tahu saya, Pak Samsul, give me more. Beri kami lagi Pak Samsul, tambahin. Saya tambahin 1 lagi ya. Asik tak asik? Masih pagi? Ini sudah jam 9 malam tuh. Jangan ya. Warga MTE itu tidur cepat agar bangunnya di pagi. Jadi kalau tidur lambat-lambat, kerjanya nongkrong, itu biasanya, mohon maaf ya, pengurus partai politik biasanya begitu ya. Iya. Ada di sini ya. Aduh ya Allah. Nih tentang uang, is about money. HB-HB itu di antara kita akan belajar tentang money. Iya, coba Anda datang ke kantor parpol, pagi-pagi sepi itu, ya, menjelang maghrib baru ramai, sampai tengah malam gitu kerjaannya, gitu sampai pagi, ya. Iya, makanya ya udahlah, hentikanlah hisab-hisab begitu. beberapa itu kan banyak perselisih paham lah. Kalaupun Anda ngambil yang mubah, kata coach Eri kemarin, mubah itu Pak Ibu sekalian diapain ya? Yuk, mubah dipilih yang bagaimana? Yang bermanfaat. Hati-hati dengan yang mubah. Nih ayo ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Teruskan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus. Walladzina hum 'anil laghi mu'ridun. Artinya apa? Dan orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Lagh. Mana yang mengaku mukmin di sini? Beruntunglah orang yang mukmin. Pertama, orang yang apa? Sholatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Tangan kiri kasih tahu temannya, kamu mukmin bukan? Ya.
Asik tuh, asik. Alhamdulillah. Oke, ini di HB-HB. Ya, saya kasih tambahan lagi ya, tambahan lagi. HB-HB Pak Ibu sekalian, talking about money. Talking bukan apa? Ada 3 hal yang perlu Anda kuasai tentang uang, dan ini akan dipelajari di HB-HB. Nomor 1 Pak Ibu sekalian, yang perlu Anda kuasai tentang uang ini adalah apa yang disebut dengan getting money. Apa artinya getting money? Mendatangkan uang. Bapak Ibu sekalian, kita perlu menguasai ilmu mendatangkan uang. Hari ini Anda telah belajar ilmu mendatangkan uang. Hari ini, itu pengantarnya. Anda harus jelas ITM-nya, Anda harus punya value, Anda harus punya sistem, Anda harus punya tim yang luar biasa. Ya. Dan besok masih ada tambahan satu lagi dari pelajaran hari ini. Hari ini adalah ilmu getting money. Kenapa perlu Anda kuasai Pak Ibu sekalian? Uang itu adalah makhluk yang paling pemalu di dunia ini. Kerjanya selalu ngumpet, hiding uang itu Pak Ibu sekalian. Nggak ada, ya. Nggak ada ceritanya uang yang itu memperlihatkan diri, nggak ada. Aku uang ada di sini, nggak ada. Uang itu selalu bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, nggak ada uang kelihatan. Oleh karena itu, tugas Anda Pak Ibu sekalian sebagai seorang pengusaha untuk mengeluarkan uang yang bersembunyi itu. Nah, di HB-HB, insya Allah Anda akan menguasai itu. Sehingga uang dengan sendirinya tampil di muka Anda. Ini aku uang ada di sini. Sini uangnya, gitu Pak Ibu sekalian. Siapa di antara yang ingin menguasai ilmu itu Pak Ibu sekalian? Di HB-HB ilmunya. Ya. Yang kedua, ilmu apa lagi yang perlu Anda kuasai Pak Ibu sekalian? Namanya ilmu, baca bersama-sama, keeping money. Ilmu Pak Ibu sekalian, apa keeping itu artinya? Menjaga uang Pak Ibu sekalian. Kenapa uang perlu dijaga? Uang perlu dijaga, ingat ya, kalau tadi uang yang paling pemalu di dunia ini, uang perlu dijaga karena uang itu Pak Ibu sekalian adalah makhluk yang paling liar di muka bumi ini. Apa buktinya? Begitu uang masuk ke ATM Anda langsung dia berontak Pak Ibu sekalian, ingin segera keluar Pak Ibu sekalian. Ya, langsung tuh. Begitu di ATM langsung berontak, keluar, aku pengen keluar. Nggak sabar di sini keluar gitu. Siapa di antara Anda Pak Ibu sekalian yang pernah kenal dengan seseorang, uangnya masuk di ATM dan seketika juga keluar Pak Ibu sekalian? Ada? Kita perlu ilmu bagaimana tangan gini semuanya keeping money Pak Ibu sekalian. Nah, di MHB-HB insya Allah kita akan belajar ini. Dan yang ketiga tentang uang Pak Ibu sekalian, kita perlu belajar ilmu namanya baca bersama-sama, growing money. Apa artinya? Mengembangkan uang, menternakkan uang. Nah, kenapa Pak Ibu sekalian ini harus diternakkan? Kalau ini uang yang paling malu, ini uang yang paling liar, nah uang itu adalah makhluk yang paling lemah di muka bumi ini. Dia tidak bisa tumbuh sendiri, dia tidak bisa berkembang sendiri. Bahkan uang itu Pak Ibu sekalian milih-milih. Tidak semua orang bisa mengembangkan, harus ada tangan-tangan tertentu. Saya tanya kepada Anda, pernah tidak Anda bermaksud mengembangkan uang itu, tapi ternyata Pak Ibu sekalian, uang itu malah habis? Pernah begitu? Iya, bukan berkembang, malah habis tak berbekas. Bersih malah. Bukan hanya bersih, malah meninggalkan sisa-sisa persoalan di kemudian hari. Ada begitu? Kalau sekedar persoalan masalah biasa, oke lah, hilang barang, gak ada masalah. Tapi ini persoalan emosional dengan saudara Anda, dengan teman Anda, dengan sahabat Anda yang sampai sekarang belum terselesaikan. Ada yang begitu Pak Ibu sekalian? Itulah kita perlu ilmu growing money. Mana di antara Anda yang ingin ilmu itu Pak Ibu sekalian? Insya Allah di MHB-HB kita akan belajar itu. Mana yang ikut MHB-HB?
Oke, MHBHB ini Pak Ibu sekalian, ada pakar yang membuat ini serupa, ya, program mirip seperti ini. Namanya Robert Kiyosaki. Ya, ada yang tahu Robert Kiyosaki? Pernah baca bukunya? Rich Dad Poor Dad. Ya, Robert Kiyosaki Pak Ibu sekalian, itu satu guru, satu ilmu dengan saya. Dia menemukan konsep SEBI itu, ya. Dia dapat inspirasi dari seorang guru. Dan saya juga belajar sama dia untuk urusan keuangan. Tapi Robert Kiyosaki, Pak Ibu, ini direkam nih. Robert, you are totally wrong. There is no good debt. Enggak ada utang baik. Semua utang Pak Ibu sekalian, ya, enggak ada utang baik versi Robert Kiyosaki. Utang itu punya tabiat buruk. Punya tabiat apa? Robert mengajarkan Pak Ibu sekalian, good debt, bad debt. Orang Amerika nyebutnya debt itu debt. Ya, mati orang Amerika. Dan yang luar biasa lagi, Robert, yes, you teach money only for living here. Tapi Pak Ibu sekalian, bagi seorang muslim, tadi malam kita sudah belajar. Yang sudah ikut CCKU sudah belajar. Untuk apa harta? Semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. HB-HB Pak Ibu sekalian, much more, lebih dari sekedar yang Robert Kiyosaki ajarkan. Tujuan kita belajar ilmu uang bukan untuk beli kapal pesiar, bukan untuk jalan-jalan Bapak Ibu sekalian, tapi semata-mata, kalau kata Mas Rasda tadi, to serve deen of Allah. Siapa di antara Anda Pak Ibu sekalian yang ingin diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat apa saja tanpa perlu kekurangan uang Pak Ibu sekalian? Insya Allah di MHBHB kita akan belajar itu semua. Robert Kiyosaki menjual programnya Pak Ibu sekalian, untuk 3 hari programnya, biasanya dia jual Pak Ibu sekalian 7.500 US dollar. Berapa 7.500 kali 15.000? Sekitar Pak Ibu sekalian 125 juta rupiah. Ya. Sekarang paling dekat Robert Kiyosaki ngajarnya di Singapura. Banyak orang yang ikut biasanya, ya. Sekitar 120 juta rupiah. Berapa Pak Ibu sekalian? 120 juta rupiah. Oke. Saya untuk Anda, saya nggak mau main-main seperti Robert Kiyosaki. Ya, Anda nggak perlu berinvestasi begini. Ya. 10%-nya bagi saya Anda sudah cukup. Berapa Pak Ibu sekalian? Oke, pertanyaan saya, mana yang ingin meraih keberlimpahan lebih banyak? Sehingga nggak mikir lagi tentang uang Pak Ibu sekalian. Berapa investasinya? Mana yang rela bayar 12 juta? Luar biasa. Ya. For you, we have a special. Iya. Ini untuk orang lain. Untuk Anda Pak Ibu sekalian, saya nggak mau macam-macam. Ya. Bagi Anda yang daftar sekarang, ngasih komitmen fee. Ingat, komitmen fee. Komitmen fee, mohon izinkan saya, Anda nggak usah banyak ngasihnya. Cukup 300.000 rupiah sebagai komitmen fee. Berapa? Ya, tolong akadnya komitmen fee ini Pak Ibu sekalian, ya. Kalau Anda nggak jadi uang ini, akan kami pakai untuk kegiatan SMHTR. Kalau nggak jadi. Kalau nggak jadi. Jelas ya? Jadi uang ini nggak bisa diambil. Oke, kalau jadi ini jadi pengurang Anda. Jelas?
Untuk Anda yang daftar malam hari ini, 2 days sekarang, ngasih komitmen Rp300.000 dan lunas pada hari Senin. Kapan? Hari Senin Pak Ibu sekalian, lunas tanggal 17 bulan 9 tahun 18 pukul enggak 18.00. Jelas? Maka Pak Ibu sekalian, Anda cukup berinvestasi, ya. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah 12.000. Saya cuma pengen Anda bisa ikut semuanya. Anda cukup berinvestasi Rp3.900.000 saja. Silakan segera daftar di belakang sana sekarang. Go!